Terletak di jalur perdagangan internasional yang strategis dan memiliki kekayaan alam yang melimpah, membuat bangsa Eropa tertarik untuk melakukan pelayaran ke bumi bagian timur, terutama ke wilayah Nusantara. Lada, pala, cengkih, dan kayu manis merupakan rempah-rempah yang paling banyak dicari oleh bangsa Eropa kala itu. Sehingga pada kurun waktu abad ke-15 hingga akhir abad ke-17, banyak bangsa Eropa yang berdatangan ke wilayah Nusantara untuk melakukan perdagangan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, motif mereka berdagang berubah untuk menguasai wilayah dan mengambil sumber daya alam untuk dibawa ke negara mereka. Halo Sobat Jas Merah, kedatangan bangsa Eropa ke negara kita ternyata membawa banyak dampak bagi kehidupan masyarakat kala itu. Contohnya adalah bangunan yang dapat kita lihat sekarang. Menurut kalian, bangunan apakah yang masih berdiri kokoh di tengah hamparan persawahan tersebut? Nah, sudahkah kalian pernah berkunjung ke tempat ini sebelumnya? Tenang, bersama Kak Siska, yuk kita cari tahu bersama. Semakin tahu sejarah, semakin kita tahu cakrawala dunia. Yuk kita cari tahu bersama. Bangsa Eropa memang dikenal sebagai bangsa penjelajah, terutama untuk menemukan daerah baru penghasil rempah. Hal tersebut juga mempengaruhi kebijakan para kolonial saat berkuasa di tanah jajahannya. Pada era 1830, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan suatu kebijakan baru yang disebut dengan Kalterstelsel atau sistem tanam paksa. Kebijakan ini diperlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro tahun 1825 hingga 1830 dan Perang Belgia antara 1830 sampai 1831 pada saat itu. Kebijakan sistem tanam paksa ini mewajibkan penduduk untuk menanam tanaman wajib seperti kopi, tebu, teh dengan kualitas ekspor. Sehingga adanya kebijakan sistem tanam paksa juga berpengaruh di wilayah Nganjuk yang saat itu sudah menjadi bagian dari kekuasaan Hindia Belanda. Nah, Sobat Jas Merah, adanya pabrik gula di Nganjuk sendiri dibangun bertahap dimulai pada tahun 1898 hingga 1942, sehingga bisa dikatakan saat itu Nganjuk juga merupakan produsen gula karena tanah di wilayah Nganjuk yang relatif subur, sehingga banyak tanaman tebu sebagai bahan dasar dari produksi gula. Beberapa pabrik gula yang ada di wilayah Nganjuk saat itu pun juga banyak dikuasai oleh pengusaha swasta. Di antaranya adalah pabrik gula di distrik Warung Jayeng yang dimiliki oleh seorang Cina bernama Lim Tikjoin dan J.W. Locus dengan luas mencapai 336 bau. Selanjutnya pabrik gula Nganjuk di distrik Guyangan yang dimiliki oleh Angelon Bau D6 dengan luas mencapai 534 bau. Lalu ada beberapa pabrik gula lain seperti daerah Loceret dan Patian Rowo. Pabrik gula saat itu banyak dikuasai oleh pihak swasta dikarenakan adanya masa liberal dan politik etis, di mana pemerintahan Hindia Belanda selama 4 dekade dari 1901 sampai tahun 1942 berkewajiban untuk menjalankan kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat pribumi atas eksploitasi yang dilakukan pemerintahan Belanda. Di wilayah Kabupaten Nganjuk pun saat itu setidaknya terdapat 6 pabrik gula berskala besar pada periode Hindia Belanda, yaitu pabrik gula Nganjuk di Guyangan Bagor, pabrik gula Jati di Loceret, pabrik gula Kejon Manis di Tanjung Anom, pabrik gula Krendek di Baron, pabrik gula Lestari di Patian Rowo, dan pabrik gula Juwono di Kertosono.
Tentunya pembangunan pabrik gula di Nganjuk dilatar belakangi karena adanya kebijakan sistem tanam paksa di mana Nganjuk sendiri setelah tahun 1830 merupakan bagian dari kekuasaan Hindia Belanda, sehingga di Nganjuk didirikan beberapa pabrik gula untuk mengolah hasil perkebunan berupa tebu untuk dijadikan gula, kemudian hasilnya akan diekspor ke negara lain. Adanya pabrik gula tentunya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat saat itu, meskipun begitu kecil. Banyak para pekerja seperti buruh tani, perkebunan, buruh di pabrik gula, mandor, hingga juru tulis di beberapa pabrik gula yang dipekerjakan. Selain itu juga dibangun beberapa sarana kesehatan untuk pekerja pabrik. Jika dilihat kondisi saat ini, pabrik gula sudah tidak ada bangunan yang utuh ataupun sekarang hanya tertinggal beberapa sisa bangunan, seperti cerobong asap yang saat ini masih dapat ditemukan di bekas pabrik gula Jati di Loceret dan pabrik gula Juwono di Kertosono. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita wajib menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada di daerah kita, di mana peninggalan tersebut sangat bernilai historis untuk kita pelajari sebagai kaum terpelajar. Sobat Jas Merah, dari penjelasan yang sudah kakak sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa peninggalan pabrik gula era kolonial yang ada di Kabupaten Nganjuk sudah banyak yang tidak tersisa dari segi bangunan fisik. Namun peninggalan secara historis masih dapat kita pelajari untuk menjadi bekal pengetahuan dan menambah kecintaan kita terhadap sejarah lokal yang ada di daerah kita. Nah, jadi sebagai kaum muda jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, karena di dalam sejarah terdapat pembelajaran yang sangat berharga. Untuk lebih mengenal peninggalan era kolonialisme di Kabupaten Nganjuk, nantikan series berikutnya ya. Sampai jumpa di next video.